Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, bagaimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat, dimurahkan rezekinya, dan dilancarkan dalam segala urusannya. Amin. Untuk video kali ini teman-teman, saya awali kegiatannya mulai dari dapur. Rencananya hari ini tuh saya mau masak ikan gembung, mau ditumis-tumis atau oseng-oseng cabai hijau campur pete. Nah, teman-teman, untuk sayurnya di sini tuh saya mau masak beningan bayam dan bawangnya itu saya rajang gini aja, teman-teman. Kemudian nanti saya masukkan juga jahe yang digeprek ya. Biasanya sih saya tumis ya teman-teman untuk bawangnya, tapi kayaknya ini cuacanya karena hujan gitu ya, magernya itu lebih berat gitu ya, lebih dominan gitu magernya teman-teman, jadi udah lagi nih aja. Nah, untuk bayamnya itu tadi baru saya beli ya teman-teman di warung, karena kemarin itu pas belanja di pasar tuh saya lupa, nggak ketulis gitu ya di catatannya, jadi ini tuh bayamnya nggak kebeli teman-teman. Nah, untuk bumbunya di sini saya masukkan 1 sendok teh garam dan setengah sendok teh kaldu jamur ya teman-teman. Sambil nunggu si bayamnya tadi, di sini juga saya mau goreng ikannya dulu ya teman-teman. Jadi nanti nggak tunggu-tungguan gitu ya kan. Selesai satu, lanjut ke yang satu lagi gitu ya, sambil-sambilan lah ya kan. Nah teman-teman, ini tuh bayamnya mau saya aduk dulu, mau saya balik agar nanti matangnya merata gitu kan. Kemudian mau saya masukkan potongan tomat ya teman-teman, jadi apinya saya kecilin dulu. Nah, ini tuh alhamdulillah untuk bayamnya udah matang ya teman-teman. Gini aja, jangan terlalu lembut, nanti lembut kali pun juga nggak enak gitu ya, nggak ada teksturnya. Kemudian di sini tuh saya mau ngerajang bawang untuk cabai hijau nanti ya teman-teman. Ini tuh bawangnya entah berapa siung ya, sesuai selera aja. Udah gitu pun saya ngerajangnya juga agak tebal sedikit ya, nggak terlalu tipis sekali, agar nanti ada tekstur bawangnya gitu juga teman-teman, agak crunchy-crunchy gitu ya. Kemudian untuk bawang putihnya juga saya rajang-rajang ya, asal-asal aja ya teman-teman, nggak runcing-runcing, pokoknya sesuka hati lah. Mohon maaf ya teman-teman kalau misalnya anak-anak itu bising ya, biasa itu kadang ya suka berantem gitu, suka gaduh, nangis ya, memang itu udah setiap hari ya teman-teman. Nanti gaduhnya sebentar aja, nanti habis itu baikan lagi, gitu-gitu aja lah ya kan. Nah, untuk jahenya di sini saya rajang tipis-tipis juga ya teman-teman. Kemudian untuk tomatnya ini tomat yang agak hijau gitu ya saya pilih agar nanti oseng-osengnya segar gitu. Ini tomatnya saya bagi 4 teman-teman. Kemudian di sini saya sambil ngerajang-ngerajang sambil juga untuk memperhatikan ikan gitu ya teman-teman. Nah, ini tuh ikannya mau saya balik terlebih dahulu karena sisi yang satunya lagi tadi udah matang ya teman-teman. Jadi nanti biar matangnya merata. Kemudian ini tuh bawangnya mau saya tempatkan dulu teman-teman, karena talenannya ini mau saya pergunakan. Sebenarnya talenannya ada 2 ya teman-teman, tapi daripada kotor dua-dua bagus satu aja ya kan. Nanti nambah-nambahi piring kotor aja. Udah gitu agak susah gitu ya teman-teman kalau kita nggak punya wastafel ya kan. Jadi tuh kalau nyucinya di luar gitu kan harus tunggu selesai masak dulu baru kita cuci. Tapi kalau misalnya ada wastafel gitu kan bisa disambil-sambil ya kan teman-teman, sambil goreng ikan ya cuci sikit-sikit dulu yang kotor yang kecil-kecil gitu kan. Nah, di sini tuh saya geprek ya teman-teman untuk lengkuas sama serai. Kemudian untuk daun jeruknya saya buang bagian tulangnya. Nah, ini tuh daun jeruknya saya pakai 3 lembar dan untuk daun salamnya saya pakai 2 lembar ya teman-teman. Untuk bumbu-bumbunya ini ya teman-teman, kalau misalnya kalian suka ya boleh diikutin, kalau misalnya nggak sesuai dengan selera boleh di skip ya teman-teman. Disesuaikan aja sama selera masing-masing dan cara masaknya masing-masing lagi. Nah, ini tuh ikannya udah matang teman-teman, udah kering. Kemudian saya lanjut goreng ikannya sampai habis. Nah, ikannya sudah selesai semua digoreng teman-teman. Ini tuh saya mau numis bumbunya. Untuk minyaknya itu saya pakai bekas goreng ikan tadi ya teman-teman, nggak saya ganti. Nah, di sini tuh yang pertama kali saya masukkan itu, yang pertama kali saya tumis tuh bawang putih teman-teman. Untuk bawang putihnya di sini saya masak sampai agak kecoklatan gitu ya, agar aromanya itu benar-benar keluar. Kemudian di sini saya masukkan juga bawang merahnya.
Untuk bawang merahnya nanti saya tumis sebentar aja ya teman-teman, agar nggak terlalu layu. Oh iya teman-teman, ini tuh ikannya alhamdulillah dibawa adik saya minggu kemarin dari laut ya, jadi ini saya nggak beli. Lumayan terbantu ya teman-teman, ditambah lagi di pasar itu apa-apa serba mahal, sembako juga mahal gitu ya kan, pokoknya semua serba mahal gitu teman-teman. Jadi saya kalau ke pasar itu nggak perlu lagi beli protein hewaninya. Kalaupun mau diseling, paling saya beli ayam sekilo ataupun setengah kilo gitulah teman-teman. Kadang kan bosan juga ya setiap harinya makan ikan, tapi daripada beli ya teman-teman, syukur alhamdulillah ini tuh lumayan terbantu banget. Apalagi kondisi keuangan sekarang yang nggak stabil gitu ya teman-teman, yang lagi sulit gitu ya kan. Ini lumayan membantulah untuk di dapur. Nah teman-teman, untuk cabai hijaunya ini tuh nggak sampai seperempat ya. Kemudian saya campur juga dengan rawit domba, saya sesuaikan sama tingkat kepedasan yang di rumah aja. Kemudian di sini tuh saya masukkan juga rempah-rempah yang sudah digeprek tadi. Nggak lupa juga untuk daun jeruk dan daun salam ya teman-teman. Jahenya juga saya masukkan. Oh ya teman-teman, kalau misalnya kalian mau tambah tauco boleh ya. Ini enak juga kalau misalnya ditambah tauco. Dan ini tuh saya oseng-oseng lagi sampai tercampur rata dan wangi gitu dari rempah-rempahnya. Nah ini tuh udah setengah layu ya teman-teman. Untuk cabai hijaunya saya tambahkan 1 sendok teh garam. Saya gunakan garam kresek karena lagi kosong di rumah itu garam halus teman-teman. Dan saya tambahkan juga micin. Untuk micinnya saya gunakan sasa itu setengah sendok teh. Dan tambahkan juga gula 1 sendok teh. Untuk micinnya bisa di skip ya teman-teman. Bagi teman-teman yang nggak suka, boleh juga diganti dengan kaldu jamur atau kaldu ayam, sesuaikan dengan selera masing-masing. Kemudian saya oseng-oseng sebentar agar bumbunya tercampur rata. Terus di sini tuh saya mau masukkan pete ya teman-teman. Untuk petenya ini udah saya belah-belah dan saya cuci terlebih dahulu agar ulat-ulat yang ada di tengah-tengah petenya itu kita bisa keluarkan ya. Jadi nggak bulat-bulat gitu saya masukkan. Dan saya masukkan juga ikan-ikan yang sudah digoreng tadi. Kemudian nanti ikannya ini boleh dikasih kuah ya teman-teman, tapi kalau saya pribadi ini kuahnya sedikit aja karena saya nggak suka gitu ya yang terlalu berkuah kali untuk ikannya, karena tadi udah ada beningan. Kemudian ini tuh saya oseng-oseng sebentar lagi ya teman-teman sampai ini tuh benar-benar tercampur rata. Dan bumbu-bumbu yang kita masukkan tadi seperti garam, kaldu gitu ya, dan gula itu sampai menyerap dengan sempurna. Dan ini tuh saya masukkan tomatnya dan daun bawangnya juga teman-teman. Saya oseng-oseng sebentar aja ya, nggak sampai layu gitu tomatnya, jadi nanti pas dimakan itu masih segar. Untuk petenya juga masih krenyes-krenyes gitu teman-teman, masih kriuk-kriuk, belum layu gitu ya. Saya masaknya sebentar aja ini. Nah ini teman-teman, alhamdulillah sudah matang semua, beningan, sambal oseng-osengnya gitu ya, oseng-oseng cabai hijau petenya udah matang. Dan untuk ikannya 3 potong juga udah matang. Sampai ketemu di next video selanjutnya ya teman-teman. Semoga video yang saya bagikan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.